Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar teman-teman sekalian? Semoga tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke guys, di sini ketemu lagi bareng aku Inka Tiananda di podcast Pendidikan Non Formal kelas 2B. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial nih. Ada yang bisa nebak nggak? Ya kita langsung saja ya. Beliau adalah Kakak Nur Hamidah yang merupakan mahasiswi pendidikan non formal dari kelas 2B juga. Sebelum itu izinkan saya untuk memaparkan sedikit gambaran pada spesial podcast kali ini yang bertemakan bedah buku. Nah, di sini buku yang akan saya bahas dan rekan saya ini yang berjudul Gender dalam Pendidikan karya Yana Suryana. Nah, langsung saja kita lanjut ke part selanjutnya ya. Nah, buku ini berbicara mengenai apa itu gender dan bagaimana strategi pengaruh utamaannya di Indonesia. Dari judul tersebut terlihat bahwa penulis buku ini merupakan salah satu pendukung gerakan kesetaraan gender di Indonesia tentunya. Nah, buku ini akan menjelaskan mengenai diskriminasi terhadap pemenuhan peserta didik perempuan hamil atas hak pendidikannya. Di mana di dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih belum terlalu peka terhadap adanya ketidaksetaraan gender bagi siswa perempuan dan siswa laki-laki, yang terkadang hanya laki-laki yang mendapatkan hak-hak istimewa dalam pendidikan, sedangkan perempuan seringkali diremehkan dan tidak diberi kesempatan. Nah, dengan ditulisnya buku ini, penulis mengharapkan kehadiran buku gender dalam pendidikan ini bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi sekaligus renungan untuk semua pihak mengenai pentingnya sensitif gender di dalam pendidikan. Dan diharapkan buku ini juga dapat memberikan sudut pandang yang baru kepada masyarakat soal kepentingan terpenuhinya hak-hak pendidikan bagi semua orang. Khususnya bagi para perempuan yang tak jarang masih sering dibatasi dan disepelekan. Di dalam buku ini pula, pembaca bisa menemukan gagasan yang selama ini masih ada di kepala penulis mengenai gender dari sudut pandang hukum pendidikan dalam kesetaraan pemenuhan atas hak pendidikan. Nah, istilah hukum pendidikan ini sendiri mungkin memang terdengar baru kan di dalam dunia pendidikan, yang bisa kita lihat dari sudut pandang hukumnya. Nah, buku ini nih yang berjudul Gender dalam Pendidikan, yang dimana merupakan karya dari Yana Suryana yang diterbitkan oleh Cahaya Atma Pustaka. Ya, jumlah halamannya itu sebanyak 143 halaman dengan lebar bukunya itu 16 cm dan tinggi 23 cm ya. Dan kira-kira beratnya sekitar 0,2 ya. Nah, di dalam buku ini terdapat 6 bab, 6 subbab pokok. Nah, di mana kita akan membahas bab per bab dari poin-poin dari setiap babnya. Nah, di sini akan dibahas terlebih dahulu kepada rekan saya, Nur Hamidah, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu bab 1. Pada pendahuluan buku ini dijelaskan mengenai pemaparan tentang bagaimana perlindungan hak anak dan peserta didik hamil yang terbagi dalam menjadi beberapa bagian kecil. Salah satunya ialah terkait konsep dasar pemenuhan hak anak dan lain-lain. Di mana bab ini juga dijelaskan kembali bahwa anak yang hamil saat dini wajib mendapatkan perlindungan hak yang setara dalam kesetaraan gendernya. Di bab yang kedua yaitu Yana Suryana memperjelas kembali kondisi tersebut dengan memberikan latar belakang perempuan dalam perspektif sejarah, dengan menambahkan poin dan hot topic dalam bab tersebut, yakni mengenai upaya penghapusan diskriminasi dalam dunia pendidikan Indonesia dan dibagi dalam berbagai pemaparan kecil lagi. Selanjutnya dalam bab 3
Ia menjelaskan berbagai macam pemenuhan yang harus didapatkan oleh para peserta didik perempuan meskipun dalam keadaan hamil. Dikarenakan meskipun ia hamil, pendidikan harus ia dapatkan sebagaimana kesetaraan gender harus diberlakukan dan semuanya bersama memperjuangkan perempuan yang kerap tertindas karena status gendernya. Yang bab keempat ini, ia menjelaskan hak wanita di Indonesia dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut. Setidaknya ia membagi perjuangan perempuan Indonesia ke dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu hak pendidikan bagi warga negara, di mana dalam zaman ini mulai muncul dan banyak dijumpai perempuan yang hamil di usia dini dan terpaksa putus sekolah dan berakhirnya cita-cita karena faktor pendidikan yang terputus, serta perempuan harus mendapat kesetaraan dan menginginkan perempuan tampil di depan umum. Setelah itu, berikutnya tahap kedua, pemaparan mengenai kebijakan non-diskriminasi dalam pendidikan. Yana di sini memaparkan bagaimana hak-hak perempuan haruslah dipenuhi, sekalian dalam kondisi dan keadaan yang buruk sekalipun. Karena pada dasarnya perempuan akan menjadi guru pertama dalam mendidik anaknya sebelum dunia luar. Pada bab selanjutnya ialah bab 5. Diterangkan bahwa terjadinya diskriminasi atas peserta didik perempuan yang hamil dan ketidakadilan yang didapatkannya hak pendidikan. Seharusnya sebagaimana hak pendidikan itu mutlak dan tak bisa diganggu-gugat, serta semua golongan maupun kalangan wajib menerima hak untuk pendidikan. Sudah seharusnya hak tersebut didapatkan oleh perempuan meskipun dalam keadaan terburuk sekalipun. Di bab ini juga dibahas oleh Yana dalam 2 bagian kecil, yakni bagian pertama membahas mengenai kasus yang dialami oleh peserta didik yang hamil. Berikutnya bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima oleh peserta didik yang hamil. Bab yang ke-6 yaitu sebagai langkah antisipasi, ia menyelipkan 1 bab yang membahas gender sebagai agenda, di mana penyebab diskriminasi tersebut perempuan sebagai peserta didik yang hamil dan tidak terpenuhi hak pendidikan tersebut. Di dalam bab ini juga terbagi atas beberapa bab kecil yang membahas penyebab dari hot topic yang diangkat, yakni ketidaksetaraan pemenuhan hak pendidikan pada perempuan yang merupakan peserta didik karena hamil atau dalam keadaan hamil. Oh iya, berarti isinya sangat menarik ya di dalam buku ini. Sangat menarik sekali. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di dalam buku ini bab per babnya kan. Nah, di dalam buku ini pembahasannya ternyata banyak memiliki penerangan ya, maupun pemaparan akan pentingnya kesadaran mengenai hak pendidikan yang mutlak didapatkan oleh setiap kalangan maupun golongan meskipun dalam keadaan terburuk sekalipun ya. Diskriminasi juga terhadap pemenuhan peserta didik perempuan hamil atas hak pendidikan dunia di pendidikan Indonesia itu, dan masih sampai saat ini masih belum begitu peka terhadap munculnya ketidaksetaraan gender bagi peserta didik perempuan dan peserta didik laki-laki. Menurut kita berdua ya, sebagai pembedah buku ini, dalam kesempatan podcast kali ini juga berpendapat menurut sudut pandang dan perspektif kami, yaitu buku ini dihadirkan sebagai bahan introspeksi atau renungan bagi semua pihak mengenai pentingnya sensitif gender dalam pendidikan dan memberikan sudut pandang baru kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya pemenuhan hak-hak pendidikan kepada semua orang, khususnya perempuan. Di dalam buku ini juga mengungkap gagasan penulis mengenai gender dari sudut pandang hukum pendidikan di dalam kesetaraan, pemenuhan atas hak pendidikan. Istilah hukum pendidikan mungkin terkesan masih baru di dalam dunia hukum. Nah, penulis membuat istilah tersebut itu sebagai suatu yang baru untuk melihat pendidikan dari sudut pandang hukum. Nah, untuk podcast kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Kita juga merasa sedikit berat sih untuk menyudahi podcast kali ini, tapi harus kita cukupkan kan, karena waktu juga terus berjalan. Untuk itu, saya Inka dan rekan saya Nur pamit undur diri, kembali ke kalian dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.